Halo Sobat Sikamali, bertemu lagi dengan kami di podcast Siap JKN, Sikamali Sapa Peserta JKN. Nah, podcast yang selalu memberikan info menarik tentang program jaminan kesehatan nasional. Nah, hari ini kita akan membahas lagi salah satu program inovatif lagi dari BPJS Kesehatan, yaitu BPJS Keliling. Cocok Kak? Nah, BPJS Keliling. Nah, setelah sebelumnya kita kan sudah bahas tentang Pandawa, BPJS Online, Mobile JKN. Hari ini kita khusus untuk BPJS Keliling. Nah, untuk itu kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Kak Astri. Halo Kak Astri. Halo, Selamat malam. Selamat malam. Oke, jadi Kak Astri ini akan bersama kita akan membahas mengenai BPJS Keliling. Oke Kak, mungkin sebelum itu kita perlu berkenalan dulu dengan Kak Astri. Boleh perkenalkan dulu? Saya Astri Arianti sebagai staf edukasi, penanganan dan pengaduan kantor cabang Makassar. Oke, staf edukasi, penanganan dan pengaduan kantor cabang ya. Khususnya di bagian Yanser di Kak, ya Yanser kalau kita sebut di. Ya. Nah, oke Kak, mungkin kita bahas dulu di yang umum dulu di tentang ini kan Yanser itu kan lebih banyak klien peserta di Kak. Ya. Ada namanya tatap muka dan non tatap muka. Kalau non tatap muka itu kan sudah Pandawa, BPJS Online, apa lagi Kak? Aplikasi Mobile JKN juga itu di Kak. Nah, terus kok layanan tatap muka itu seperti BPJS Keliling. Nah, itu salah satunya adalah BPJS Keliling. Oke, Kak, langsung saja. Apa sih itu BPJS Keliling? BPJS Keliling adalah layanan mobile yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan BPJS. Pendaftaran, perubahan data, atau konsultasi seputar manfaat program JKN ini. Kendaraan keliling ini biasanya hadir di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau masyarakat atau di area tertentu yang membutuhkan layanan tambahan. Oke Kak, di BPJS Keliling ini apa saja sih layanan yang tersedia? Ya, untuk layanan yang dilayani itu yang pertama itu perubahan data, terus yang kedua itu pendaftaran baru PBPU, terus selanjutnya registrasi mobile JKN, dan informasi dan pengaduan. Oke, kalau apa tadi pertama Kak? Perubahan data seperti apa biasa yang disampaikan kepada peserta? Ya, itu kalau perubahan data itu contohnya kayak peserta ingin merubah data nomor HP, perubahan data email, atau perubahan data seperti kayak namanya bayi nyonya, jadi nama yang sebenarnya yang ada di kelahiran atau di kalau bayi bagaimana itu Kak? Bayi nyonya? Bayi nyonya kan sebelumnya terdaftar di rumah sakit itu bayi nyonya suci misalnya. Jadi nanti kalau misalnya sudah daftar kelahirannya, iya di baru. Ya begitu. Dan yang kedua tadi apa lagi Kak? Yang kedua itu pendaftaran peserta PBPU di? Ya, pendaftaran baru PBPU. Oh, PBPU secara mandiri di. Iya. Okay. Jadi tanpa repot-repot ke kantor, cukup datang ke BPJS. Oke, malah lebih kita yang datangi langsung di Kak. Gitu. Terus yang ketiga tadi itu layanan seperti apa Kak? Yang ketiga itu registrasi mobile JKN. Oh, registrasi mobile JKN. Oh, kenapa bisa Kak? Registrasi mobile JKN kan biasa sekarang kalau peserta itu di rumah sakit atau di puskesmas itu cukup lewat mobile JKN apabila mau ambil antrian. Dan antrian jadi kita diwajibkan untuk download aplikasi mobile JKN. Oh, terus itu verifikasinya apanya segala itu sudah bukan nih peserta yang bisa daftar sendiri di kita di. Peserta bisa ada download kan, tapi bermasalah biasa terkait perubahan HP-nya, biasa emailnya. Jadi kami ubah dulu melalui aplikasi apa? Aplikasi kepesertaan. Ya. Ke terakhir itu tadi masalah pengaduan bisa di pengaduan seperti apa biasa Kak yang disampaikan masyarakat? Pengaduan itu kayak status kepesertaannya enggak? Karena biasanya kalau status kepesertaannya nonaktif itu kayak misalnya dia sudah resign dari perusahaannya atau dia lewat umur, anak umur 21 tahun. 21 tahun ya, kalau umur. Masih kuliah, iya. Ya masih bisa diperpanjang kalau dengan sudah dapat.
Oh, masih bisa dilanjutkan dengan menyertakan. Dengan menyertakan surat keterangan kuliah atau SPP. Nah, itu SPP pembayaran terakhir, Dik. Oke, Kak, kita fokus ke BPJS Keliling. Ini kan BPJS Keliling kita ke daerah ya langsung. Iya. Daerah seperti desa, Lembang, atau itu kalau dalam sebulan itu harus berapa, Kak? Kita desa yang harus kita kunjungi sih? Ya, kalau di BPJS sendiri satu bulan itu wajib 24 kali. 24 kali dalam sebulan. Berarti dengan daerah yang berbeda atau Kak? Dengan daerah yang berbeda. Oh, berarti kita Kak daerah yang sudah 24 daerah kita datangi di dalam sebulan. Iya, desa. Jadi kalau misalnya desa sudah tidak ada yang bisa didatangi, kita datang ke rumah sakit. Oh, boleh juga. Bisa. Oh, yang tidak. 24 dalam satu bulan. Oh iya. Oh, di ke puskesmas juga dengan di rumah sakit di. Oke. Dan kalau di Kacemakale Kak, kita fokusnya ini kan ada 3 kabupaten di Kabupaten Rekang, Tanah Toraja, Toraja Utara. Itu berarti harus ke 3 kabupaten ini pernah kita datangi. Ya, dalam 24 bulan itu 24 kali itu 3 kabupaten yang kita. Itu di Tanah Toraja Kak. Sudah semua nih kira-kira datangi semua. Iya sih. Hampir semua daerah kita datangi di Tanah Toraja. Ini di layanan BPJS Keliling Kak, apakah sama dengan kalau kita datang di kantor? Sama Kak pelayanannya? Ya, sama Kak? Iya, sama. Pelayanannya juga sama. Tapi yang membedakannya sih masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor. Nah, itu poin paling perbedaannya. Karena kita yang langsung ke temui masyarakat. Ya, oke. Biasanya Kak, kalau kita temui itu peserta langsung misalkan di desa atau Lembang itu kira-kira berapa orang biasa Kak kita layani? Tergantung. Biasa kalau misalnya ada posyandu, ada di situ. Ada posyandu lansia atau balita, biasa banyak. Sampai berapa? Biasa mencapai 10, 20 tergantung. Oh, paling banyak itu di. Ini info tentang BPJS online Kak. Biasanya masyarakat tahu di mana? Untuk jadwal dan lokasi atau melalui pengumuman di kantor kecamatan Lembang atau desa, masyarakat juga bisa bertanya kepada petugas desa setempat terkait jadwal dan lokasinya. Bilang kata di BPJS online deh. Astagfirullah. Oh jadi BPJS keliling ini harus dulu kerjasama dulu sama konfirmasi koordinasi dulu dengan aparat desa. Oke. Terus nanti aparat desanya yang umumkan ke warganya bilang siapa ada yang mau ubah data peserta atau ingin mendapatkan pelayanan terkait BPJS kesehatan nanti. Ya hari ini guys. Berapa lama biasa Kak? Kalau kita mulai jam berapa keluar dari kantor? Untuk keluar dari kantor biasa jam 9. Start jam 9. Balik selesainya biasa jam 1. Jam 1. Tergantung jauhnya ya. Jaraknya lagi itu dalam satu hari itu berapa desa atau Lembang kita datang? Biasa satu hari itu 2. Iya. Okay. Jadi kalau sudah ke desa atau ke Lembang, kita pergi ke rumah sakit atau puskesmas. Ke rumah sakit. Kalau masih ada waktu lagi ke situ. Biar mencapai target 24. Selama kita jalankan BPJS Keliling ini selama berkeliling-keliling itu kira-kira apakah ada tantangannya menurut Kak pribadi Kak? Ada sih. Seperti apa? Yang kami hadapi cukup beragam. Ya, misalnya menurut Kakak apa? Misalnya itu jalanan yang cukup jauh. Akses jalannya mungkin bagus. Pasti ada beberapa desa yang tidak bagus akses jalan ke Kak. Iya. Ada desa tidak bisa dicapai dengan mobil, jadi kita jalan kaki. Masa? Pernah ada jalan kaki kita, tapi tidak seberapa jauh sih. Karena kenapa? Itu tidak bagus, tidak memungkinkan untuk dilewati. Tidak memungkinkan mobil tidak bisa lewat, karena kan kecil jalanannya. Iya, sempit.
Apalagi kita di Tantaraja atau di wilayah itu pegunungan di. Oke. Jadi itu tantangannya di Kak salah satunya. Oke. Terus enggak kalau pelayanan itu harus laptop di perangkat. Nah, itu kan harus terhubung dengan jaringan. Nah, itu berarti daerah yang dipilih kadang harus minimal ada jaringannya dong. Jaringannya sendiri alhamdulillah lancar sih karena pakai jaringan modem. Oh iya. Selama ini tidak ada hambatan. Enggak aja. Karena kan BPJS online kemarin itu syaratnya minimal bagus jaringannya. Kan online tuh Kak otomatis. Walaupun terpencil itu desanya atau jauh tapi minimal adalah nah kalau BPJS kali ini enggak jadi. Jadi walaupun tidak bisa diakses, tidak ada jaringan tapi tetap bisa di kita yang mungkin waktu BPJS online mungkin masyarakatnya yang kurang bagus jaringannya. Oh, lebih ke sana ya, karena kan yang punya wifi kan masyarakat yang di sana. Karena kalau kita sendiri kan kita yang bawa. Iya, bagus kita karena di kantor Jiki. Mereka kan kadang mungkin tidak stabil sih kadang. Mungkin ada yang kakak ingin sampaikan kepada masyarakat yang masih terkendala akses jalan, mau tidak sempat ke kantor BPJS, apa yang ingin kakak sampaikan kepada masyarakat yang ingin membutuhkan layanan Kak? Nah, harapan saya semoga layanan BPJS keliling ini semakin menjangkau lebih banyak daerah yang membutuhkan. Kami juga berharap ada kolaborasi lebih besar dalam pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya BPJS. Selain itu, sebagai inovasi teknologi terus mendukung efisiensi dan kenyamanan layanan ini. Oke Kak, itu tadi. Terima kasih Kak Astri atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Semoga program BPJS kalian selalu ada di Kak. Karena betul-betul bermanfaat sekali, iya. Karena kita tahu itu banyak kok dong masyarakat yang jauh sekali dari kalau mau ke kantor lagi. Jadi, nah betul harus berjam-jam toh. Jadi dengan enggak apa-apa di kita yang berjam-jam pergi deh. Ayo pelayanan prima guys ya. Oke, nah enggak terasa nih Kak, obrolan kita sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih banyak untuk Kak Astri lagi sekali lagi karena sudah berbagi info menarik seputar BPJS keliling. Nah, oke teman-teman, jangan lupa kalau BPJS keliling mampir ke daerahnya kalian, ke daerahnya tuh Sobat Cikalmali, manfaatkan kesempatan ini ya karena untuk mengurus keperluan BPJS tanpa repot-repot lagi ke kantor karena kan tidak selalu BPJS keliling itu ada ke daerah atau karena pasti mau ke daerah yang lain juga. Jadi manfaatkan memang kalau misalkan ada BPJS keliling. Kalau ada mobil MCS kita lihat kelihatan sekali itu kan tarik gitu mobilnya. Oke deh, sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk menonton episode lainnya di channel YouTube Sika Mali Solata. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.